Yesus, terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta.
Muji manjatkan doa ucapan kami kepadamu. Boleh datang bersekutu denganmu, menikmati akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar pujian-pujian kami menjadi umpan wangi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sucikan hati kami dan pikiran kami, perbuatan kami. Sucikan ampuni segala dosa pelanggaran kami. Baik sadar atau tak sadar kami lakukan, kami berbuat yang tidak sesuai dengan rencana-Mu. Dan sucikan, kuduskan doa ini, tempat ini seluruhnya, Kau pakai malaikat surgawi-Mu, bebas leluasa memuji muliakan nama-Mu. Bila ada kuasa kegelapan yang tidak senang untuk bersekutu denganmu, kami sehati, kami tolakkan juga Bapa di dalam nama Yesus. Darah kudus-Mu sadar mengejar kuasa di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami siap memuji muliakan nama-Mu, dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita terima sukacita dari surga. Mari kita nyanyi sambil tutup tangan, sambil bertepuk tangan bagi kita Tuhan.
Mari kita jalankan menyanyikan bersama Yesus akan perkara besar. Kita persilakan untuk ambil persembahan yang pertama. Kita doa dulu. Ambil persembahan yang pertama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami dikumpulkan di sini bukan secara kebetulan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Semoga persembahan ini dapat berguna dan luas pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Sama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Baiklah, kita akan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Engkaulah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kita akan persiapkan kita mendengar firman Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan untuk merindukan setiap waktu akan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan Tuhan.
Pada sore hari ini kami telah memuji, memuliakan Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang bukan siapa-siapa Tuhan. Kau sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Kau urapi juga Tuhan seluruh umat-Mu Tuhan, seluruh pelayan-Mu yang hari ini hadir Tuhan. Kau berikan mereka telinga yang mau mendengar, hati yang mau menerima firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan, ajar kami mau mendengar di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, silakan duduk. Saudara, selamat sore. Shalom. Bersukacita hari ini? Bersukacita? Ya, jumlah tidak masalah. Kita tidak pernah melihat jumlah, tapi kita melihat sukacita dalam diri kita. Dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Amin. Haleluya. Bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena ketika masuk bulan Desember, kita menerima kabar baik, kabar sukacita, seperti yang saya akan bawakan pada hari ini, yaitu saya beri judul, yaitu misi sukacita, atau dalam bahasa Inggris The Joyful Mission. Kita baca pada ayat pembuka pada Matius 2 ayat 10. Kita baca bersama ya, boleh ditampilkan di depan kalau boleh. Kalau bisa ditampilkan Matius 2 ayat 10. Ya. Apa bisa ditampilkan atau Oke, kalau tidak bisa kita baca bersama ya dalam Alkitab kita ya. Matius 2 ayat 10. Ya. Oke, muncul ya di depannya. Kita baca bersama dalam 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Haleluya. Ini FYI, ini adalah ayat yang dipakai oleh gereja kami pada waktu tahun kemarin ya, tema khotbah kami. Pada tahun kemarin itu kita pakai ayat ini. Matius 2 ayat 10. Kenapa? Bersukacita melihat bintang. Makanya dalam tema itu, dalam bannernya itu digambarkan orang Majus yang melihat bintang ya. Ada jam scare ya, biar kita semua konsentrasi mendengar firman Tuhan. Haleluya. Ya. Oke. Ya. Biar kita selalu melihat dari orang Majus, belajar dari orang Majus ya, ketika melihat bintang ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa melihat bintang aja kok bisa bersukacita ya. Oke. Ini judulnya misi sukacita. Tadi saya ulangi kembali ya. Misi sukacita, bukan permisi ya, bukan misi. Permisi, bukan misi, permisi om, permisi tante, bukan. Tapi misi adalah tanggung jawab, tugas atau tuntutan ya. Setiap kita orang tua memiliki tanggung jawab, yaitu misi, yaitu membesarkan anak kita dengan baik, merawat anak kita dengan baik. Ya, seperti itu misi yang dimaksudkan di sini ya, bukan misi permisi ya. Misi adalah tugas sukacita. Oke. Seperti yang kita tahu pada bulan Desember selalu dikaitkan dimanapun saudara berada, dimanapun enggak harus di gereja, saudara pergi ke mall, pergi ke tempat manapun, ke luar negeri, bandara, ya, itu temanya selalu dengan ada bola-bola, ada lampu, ya, ada kado-kado, ya, ada juga lagu-lagu. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, ya. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Pada Happy New Year belum. Sekalian jadi satu lagu. Tapi kita selalu lihat ini ya. Dimaksudkan apa? Natal ini bukan sekedar apa ya? Bukan sekedar pernak-pernik, bukan sekedar pohon Natal, bukan sekedar lampu, bukan sekedar orang cari uang untuk jual pohon Natal, bukan orang sekedar jual pernak-pernik, aksesoris. Bukannya juga kalau lagi pendeta ya, itu biasanya banyak panggilan kalau di Desember. Bukan seperti itu. Tapi sukacita memiliki satu tanggung jawab besar sebagai kita orang percaya. Semua di sini orang percaya, amin? Orang percaya? Katakan amin. Amin. Haleluya. Ketika kita orang percaya, kita memiliki tanggung jawab. Seperti kita di dalam sebuah negara. Kalau kita di dalam negara, kita pasti memiliki hak. Di balik hak pasti ada
kewajiban. Kewajiban itu harus dijalankan, seperti kayak taat pada hukum, membayar pajak, dan lain sebagainya. Ya, bulan Desember adalah bulan yang penuh kegembiraan, penuh sukacita. Biasanya orang bersukacita nih, ya, karena biasanya apa, saudaraku? Kalau orang kantor libur, ya, ada libur yang panjang, ya, terus ada waktu senggang buat kita istirahat. Biasanya kita yang kerja itu dikejar tuh, biasanya November, jangan sampai kita masuk ke Desember belum selesai kerjaan. Kalau bisa November diselesaikan semua, Desember kita bisa nyantai, kita nggak kepikiran kerjaan karena harus tutup buku biasanya, ya. Terus biasanya kalau anak kecil banyak film-film bagus, ya, di TV kayak di bioskop itu banyak film-film bagus, senang tuh, ya. Terus ada bonus akhir tahun biasanya, ya. Ada bonus akhir tahun. Terus yang anak-anak muda biasanya sebutnya, saya juga dulu nggak ngerti, Christmas dinner, Chris Din, ya, Chris Din dibilangnya. Kok Chris Din siapa? Saya bilang saha, ya, eta saha gitu kan, ya. Chris Din ternyata Christmas dinner, artinya apa? Makan malam bareng, ya, sama orang-orang gereja, sama keluarga, sama teman-teman kampus, Christmas dinner, ya. Terus ada yang tukar kado, ya, banyak hiasannya, bulannya adem. Terus ada yang orang nikah mungkin baru bulan lalu, ya. Biasanya orang ngejar nikah tuh bulan musim-musim dingin, ya. Nggak tahu kenapa tuh, ya. Mungkin orang yang lebih tua yang lebih paham, ya. Oke. Nah, tetapi, ya, berbagai bentuk ini sukacita, kita sering kali lupa arti sesungguhnya dari bulan ini. Ya, kita sering kali, bahkan orang Kristen lupa, kita ke bawah suasana, ya udah Natal aja, tiap tahun juga ada. Ya, tapi tahukah saudara bahwa di bulan Natal ini, di setiap bulan Natal, setiap orang percaya memiliki misi seperti yang saya bilang tadi. Nah, saya akan membawakan 3 hal, saya akan membagikan 3 hal, 3 misi penting dalam suasana Natal. Setiap suasana Natal ini perlu kita kerjakan, ya. Kita langsung masuk aja. Yang pertama yaitu bersukacita, ya. Tugas yang pertama, orang percaya, orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk bersukacita. Tadi seperti lagu pujian tadi, terima sukacita surga, ya. Itulah kekuatan bagi jiwa, ya. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Ini lagunya ini ada maknanya, saudaraku. Ini nyambung sekali, ya. Nah, untuk ayat yang pertama, ya, kita akan baca pada Lukas 2 ayat 10. Agak panjang nih. Lukas 2 ayat 10 sampai 20. Ya, saya akan bacakan yang genap, saudara bacakan yang ganjil. Setuju? Biar kita semua bergerak mulutnya. Biar kalau ini ngantuk-ngantuk kita nggak tidur, ya. Biasanya kalau ini hujan-hujan adem tidur nih, apalagi ada AC adem lagi. Ada yang dongengin lagi di depan, ya. Makin lelap lagi. Oke, Lukas 2 ayat 10. Kita baca. Saya baca dulu, ya. Lukas 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, silakan saudara. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13, silakan. Belum tampil, ya? 13. Ya, silakan. Yang boleh, yang udah ketemu biar cepat, ya, kita, ya, menghemat waktu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyoba saudara-saudara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Haleluya. Ini cerita tentang gembala-gembala yang sedang gabut waktu itu ya malamnya. Terus tiba-tiba didatengin ya oleh malaikat. Siapa yang nggak kaget ya, tiba-tiba lagi santai ya, lagi lihat malam adem nih, habis kerja ya, capek. Tiba-tiba malaikat bilang, jangan takut, langsung datang nih. Siapa yang nggak takut ya, langsung muncul begitu. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, ini sebenarnya ada maknanya saudaraku. Di zaman sekarang, zaman makin suka ya, ini malaikat itu ada referensi orang percaya membagikan firman Tuhan. Kadang-kadang orang membagikan firman Tuhan nih seperti malaikat, tapi orang yang dibagikan udah takut duluan saudaraku. Udah takut seperti dikejar-kejar setan. Ketika kita beritakan Injil, mereka takut. Mereka bilang, "Wah, lu sok rohani, lu anak gereja, lu juga banyak dosa," gitu ya. Terus akhirnya dia kabur ya, nggak mau ketemu sama kita. Kenapa? Karena ini termasuk ya. Nah, tapi itu hanya referensi. Kembali lagi kepada sini. Jadi gembala dan orang Majus itu berbeda ya, saudara tahu ya. Gembala dan orang Majus itu berbeda. Jadi gembala itu adalah ketika Yesus baru dilahirkan dia datang. Orang Majus yang mempersembahkan, tahu apa? 3 emas, kemenyan dan mur. Nah ini bedanya ya. Ya. Yang melihat tadi itu adalah siapa? Yang melihat bintang. Bukan, berarti nggak baca nih Alkitabnya. Orang Majus yang melihat bintang. Jadi rentan waktunya adalah Yesus baru lahir tuh gembala dulu. Terus setelah itu Yesus disunah. 40 hari setelah Yesus lahir baru datang orang Majus. Ini ya, kadang-kadang juga saya waktu dulu masih pelayanan ya di GBI Nafiri ya. Waktu itu sering memeributkan hal ini nih. Padahal udah jelas ayatnya beda dan orangnya beda ya. Tapi mereka kagak sama, orang sama katanya. Yang mempersembahkan ya itu orang itu. Ya si orang Majus ya gembala, sama dengan gembala. Dia membawa 3 barang, emas, kemenyan dan mur. Ya. Hal-hal seperti ini kadang-kadang yang dipakai iblis untuk mengecoh Natal, mengecoh kita orang percaya. Padahal udah benar-benar tuh, kamu jadi ini, kamu jadi itu, kamu jadi itu tuh. Tahu-tahu cuma gara-gara meributkan hal yang demikian ya. Ribut, akhirnya bubar. Ya, saya pernah mengalami itu. Dan pengalaman melayani mengembalakan ya, itu agak sulit juga ya, susah-susah gampang ya. Karena saya melayani pengembalaan bukan di gereja saya sendiri. Seperti yang saudara tahu, saya diundang hari ini oleh Ibu Eko ya, tadi belum sempat perkenalan ya. Diundang oleh Ibu Eko itu dari gereja Pantai Kosta Karanganyar ya. Seperti yang Ibu Eko tahu, saya melayaninya di sana gitu ya. Tapi sebenarnya pengalaman pertama saya melayani mengembalakan itu adalah di GBI Nafiri ya. Itu dalam kelompok kecil. Dan dibilangnya kalau GBI Nafiri itu orang taunya adalah lagu ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah itu gerejanya. Dan pendeta utama itu Pastor Yusia Abdi Saputra. Dan waktu itu saya lagi zaman hancur-hancurnya itu ya saudaraku ya. Dan di sana itu saya nggak mengenal yang namanya sukacita. Saya nggak mengenal yang namanya, ya udah saya tinggal di gereja, cucunya gembala ya, Ibu Theodora. Tapi saya nggak pernah merasakan yang namanya sukacita Natal. Yang saya tahu sukacita Natal ya kalau saya dapat kado saya senang, kalau nggak dapat udah bubar, saya nggak senang ya. Atau saya tagih kalau nggak saya, atau saya tagih ke siapa ya kadonya. Nah, ini masih pemikiran yang awal banget. Dan waktu itu ketika itu banyak masalah yang terjadi dalam hidup saya, itu masalah menggembleng. Udah kalau bilang udah jatuh ketimpa tangga, terus kepleset lagi, terus kejedot tembok lagi mau berdiri, ya. Habis itu kepleset lagi, kena tangganya lagi. Udah seperti itu gambarannya.
Dan akhirnya saya putus asa waktu itu. Tapi puji Tuhan waktu itu saya diajak oleh teman saya, kawan saya, waktu itu ke tempat yang GBI Nafiri itu. Dan akhirnya diajarkan banyak-banyak hal ya. Dan akhirnya saya mulai berani melayani, mengembalakan kelompok kecil. Ya, mulai dari 2 orang, 1 orang, 6 orang, turun lagi ya, 2 orang keluar ya, gara-gara ribut, 6 orang naik lagi, 8 orang, turun lagi 4, naik lagi 12, turun lagi 4, naik lagi 20, sampai akhirnya kalau di 25 itu udah nggak boleh nambah lagi. Kenapa? Karena ini disebutnya kelompok kecil. Kalau lebih dari 25 itu bukan kelompok kecil lagi, kelompok besar. Udah bikin gereja sendiri berarti 25 ya. Nah, tapi 25 itu di split. Nah, di situ saya belajar. Saya menjadi teaching juga ketika orang yang mau baptis ya, orang yang mau menerima Yesus, saya yang khotbahin dia dulu selama 5 hari penuh tuh ya. 1 bulan 2 minggu, 1 bulan 2 minggu dalam 5 hari awal-awal itu saya digembleng ya untuk lepaskan. Ada yang masih megang jimat, ada yang masih nyimpan kepahitan sampai teriak-teriak ya. Dan saya baru mengerti apa arti sukacita yang sesungguhnya dari situ. Saya pikir sukacita ya kalau kita senyum sukacita, kalau kita nangis artinya sedih. Itu pemikiran simpel. Tapi setelah saya belajar di sana, bersukacita tidak harus selalu tersenyum. Sukacita bisa dalam tangisan, saudaraku. Sukacita bisa dalam ekspresi mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, kita bersyukur, itu kita menunjukkan sukacita kita yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Saudara sudah mengalaminya? Sudah? Amin. Haleluya. Mungkin ini udah lama ya, saudara lebih senior dari saya, mungkin musim kehidupannya lebih banyak lagi ya. Udah semangat loh yo, semangat loh yo, semangat loh yo, semangat loh yo. Udah pasti udah mengalami itu ya, saudaraku. Saya juga pernah mengalami hal demikian ya. Tapi kita harus tetap teguh di dalam firman-Nya. Dan hari ini Tuhan mengingatkan untuk kita tetap bersukacita, saudaraku. Dalam keadaan apapun, dikatakan dalam keadaan apapun ya. Nanti saya akan bagikan bersukacitalah, tetap bersukacita itu pada Roma 12 ayat 15. Kita akan baca nanti di akhir itu ya. Itu bersukacita selalu. Jadi jangan cuma ketika kita dapat gaji gede atau tambahan bonus, atau kita lagi libur, atau kita lagi dikasih hadiah sama orang. Jangan ya. Belajar untuk tetap bersukacita. Siap bersukacita? Siap? Ya. Kalau saudara sudah terima yang pertama dan sudah jalankan yang pertama, bersukacita, saudara naik level 2, yaitu tugas yang kedua, ya, yaitu memberitakan kabar sukacita. Ini tugas orang percaya. Tugas-tugas kita semua untuk memberitakan kabar sukacita. Seperti tadi saya, kalau misalkan saya bad mood tadi turun, itu saudara tahu ya, saya tadi ada ketemu sama pemilik Yayasan Universitas Tarumanegara, dan cukup lama tadi saya ketemu ya, dari jam 2 sampai jam setengah 6 tadi. Dan saya lihat, udah mau pelayanan nih, saya ngebut tadi dari Kelapa Gading ya, ambil jas dulu ke rumah. Tadi kalau udah itu, udah keringetan saya udah bad mood, terus kalau misalkan saya terus-terusan bad mood, ya, apakah saya akan bisa melayani Tuhan dengan maksimal? Tentu tidak akan bisa. Saya tidak akan bisa membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara semua. Demikian juga kita. Maka tadi yang pertama, jangan sampai kita kalau lagi bersukacita, kalau bisa hindari hal-hal yang menghilangkan sukacita kita. Ya, lagi Desember ini bulan baik, jangan sampai kita kena yang namanya bad mood terus-terusan segala macam ya. Jangan, hindari itu. Supaya kita bisa naik level 2, memberitakan kabar sukacita, kabar baik ya kalau di dalam Alkitab disebutnya. Saya bacakan aja ya biar cepat ya. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Boleh ditampilkan di depan, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin,
Dan ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Ya, memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita di bulan ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena banyak celahnya, saudaraku, dibanding Januari, Februari, Maret, April. Ya, kenapa? Karena biasanya orang yang Kristen nafas. Udah pernah dengar ya? Natal dan Paskah itu biasanya ketemu sama kita tuh. Kesempatan kita untuk kita kasih firman, kita bagikan firman Tuhan. Atau dalam Christmas dinner tadi contohnya, misalkan ada orang yang bingung juga Christmas dinner, dia taunya ya makan-makan aja gitu ya. Ya, itu kesempatan kita. Tahu nggak sih arti Natal itu sukacita apa? Ini loh, Yohanes 3 ayat 16. Apa sih? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, ya, supaya kita beroleh ya hidup yang kekal, masuk baru. Kenapa bisa memberikan anaknya tunggal? Prosesnya adalah ini, Yesus lahir. Yesus lahir artinya kalau di dalam kontrak itu Allah udah nulis, artinya sudah mau tanda tangan. Kalau mau tanda tangan, pas tanda tangan itu adalah saat Yesus disalib. Jadi ketika bikin kontrak itu udah pasti jadi, saudara. Amin. Karena janji Tuhan tidak pernah meleset. Amin. Pada waktunya yang tepat, bukan waktu kita. Waktunya tuh Tuhan. Amin. Memberitakan kabar sukacita di bulan ini. Masih ada berapa hari nih? Ya, 15 hari lagi. Ya, hari ini udah potong ya, 14 hari lagi. 14 hari lagi kita harus maksimalkan. Kita untuk memberitakan kabar sukacita, tetangga kita kek, atau ada yang di mall kayak sampingnya, tahu nggak Pak, tahu nggak Bu, hari ini tuh bulan ini dirayakan Natal. Kenapa? Karena Yesus telah lahir. Yesus mau berdamai dengan kita, karena kita dari awal sudah bermusuhan dengan Allah sejak zaman Adam. Adam itu kita terbelah dengan Allah, kita bermusuhan dengan Allah. Ya, tapi Allah mau berdamai dengan manusia, berdamai dengan kita. Tapi bagaimana caranya berdamai kalau kitanya tidak juga menerima? Saya mau tanya saudaraku, kalau orang berdamai itu cukup gak satu orang aja? Misalkan saya marah, gini deh yang gampangnya ya. Ketika kita mau menyewa suatu rumah atau membeli suatu barang, ketika kita beli barang itu, tapi orang yang nggak mau jual, apakah akan terjadi transaksinya? Tidak terjadi. Makanya ketika itu kita kembali lagi ke awal, yaitu kita harus menerima dulu Yesus supaya kita bisa apa? Menerima sukacita. Kabar ini masuk tuh 2, baru kita bisa memberitakan kabar sukacita. Saya percaya orang-orang di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, siap untuk memberitakan kabar sukacita? Waduh loh, nih. Siap memberitakan kabar sukacita? Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, pada Kisah Para Rasul 20 ayat 24, Kisah Para Rasul 20 ayat 24, versi firman Allah yang hidup, itu dikatakan, tetapi apalah artinya hidup saya ini jika saya tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya oleh Tuhan Yesus, yaitu mengabarkan berita kesukaan mengenai kasih dan kebaikan Allah yang maha besar. Jadi dalam bulan ini adalah janji Allah yang udah ditunggu-tunggu orang ya, 2000 tahun ya, ditunggu-tunggu dari zaman Adam ya, 2000 tahun yang lalu maksudnya, ditunggu dari zaman Adam, lalu akhirnya Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib sehingga kita beroleh keselamatan. Ya, kita langsung terhubung dengan Allah. Kalau zaman dulu kita harus melalui imam-imam, kita harus kasih dulu, kita nggak bisa langsung. Kenapa? Karena kita dosa, kita manusia dosa. Zaman dulu kalau mau berdoa aja, imam aja tuh perlu dikasih tali di sininya ya, supaya apa? Ketika masuk bait Allah
Kalau nggak keluar-keluar, bisa ditarik. Saudaraku, karena di dalam itu suci sekali, jadi nggak boleh orang sembarangan masuk. Tapi kita semua langsung bisa berinteraksi. Ketika kita di dalam kamar, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan, kita langsung terhubung kepada Tuhan. Jadi jangan lupa berdoa. Amin. Oke, yang terakhir ya, 3 itu bersukacita bersama dan tetaplah bersukacita. Ya, jadi ketika kita tadi udah masuk level 2, tapi kalau kita udah berhasil ngabarin Injil, tapi kitanya langsung mukanya cempetut lagi, apa nggak hilang tuh orang yang tadi? Wah, ini orang cuman ini doang nih, cuma dengerin kata pendeta doang, tapi udah habis itu nggak dilakuin lagi. Kita harus tetap melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Tetap bersukacita bersama dengan orang-orang itu, walaupun ada gesekan-gesekan. Ya, gesekan-gesekan itu biasa. Gesekan itu adalah tanda untuk mendewasakan kita, untuk saling mengerti ya. Oh, dia orang begitu. Oh, dia ternyata orang begini. Ya, tadi kita baca pada Roma 12 ayat 15. Ya, ini buat ayat pegangan saudara juga nih di tahun yang baru, karena katanya nanti banyaklah segala macam kesusahan segala macam, tapi kita anak-anak Tuhan selalu dalam berkecukupan. Amin. Tuhan selalu mencukupkan kita. Haleluya. Ya, Roma 12 ayat 15 dikatakan demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Selalu bersukacita, ya. Ya, maaf tadi yang bersukacita senantiasa itu pada 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Nah, ini tadi bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Maksudnya ketika kita lihat situasi kondisi seseorang. Jadi jangan ketika orang lagi sedih kita langsung kagetin, jual gitu ya. Natal dong, ayo Christmas dinner, tuh orang bisa makin ngamuk ya. Kita tanyain kenapa gitu ya. Harus dirangkul dulu, ya kita harus naikin moodnya dia. Baru bisa diajak ke gereja melayani. Terus tadi ini ayat pegangannya 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin. Saudara udah bosan ya kata saya. Ngomong sukacita terus ya, jadi tambah bosan. Ya, oke. Tadi saya ulang lagi. Ada 3 tugas kita yang kita dengarkan hari ini. Yang pertama apa? Kita bersukacita. Kita harus bersukacita. Yang kedua, memberitakan sukacita. Yang ketiga, tetaplah bersukacita. Ulang lagi. Yang pertama yang kedua, menyebarkan kabar baik ya. Yang nomor 3, tetap bersukacita. Wah, pintar-pintar ini anak Tuhan. Biar kita semua melaksanakan firman Tuhan. Biar kita semua ketika menerima firman ini, kita bukan hanya mendengar, tapi kita melakukan firman Tuhan. Amin. Supaya timbul buah-buah. Amin. Konklusinya, saya boleh undang para pemain musik. Konklusinya, sambil menunggu pemain musik. Natal bukanlah merupakan hal untuk memenuhi diri sendiri, melainkan Natal merupakan kesempatan kita untuk memenuhi tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik ini di tengah suasana sukacita yang telah nyata. Sukacita yang telah nyata. Ya. Jadi saya mau katakan pada saudara, banyak masalah dalam hidup kita, itu wajar. Tapi tugas kita adalah untuk tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Walau dalam tangisan, walau dalam kesedihan, walau dalam kesukaran, ingatlah tangan Tuhan pasti menolong. Amin. Ya, di tahun yang baru berkat Tuhan yang baru. Amin. Berkat Tuhan melimpah-limpah atas kita. Tuhan memberkati hidup saudara. Mari kita naikkan pujian. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, bagaikan
Tuhan, saya undang dengan hormat saudara bangkit berdiri bersama-sama kita katakan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. angkat tangan-Mu. Ku bersyukur Bapa, Bersyukur. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku Oh, haleluya. Banyak yang terjadi dalam hidup kita. Sudah berapa kali Natal kita telah merayakan, tapi kita tidak sadari, saudara. Tapi hari ini kita diingatkan untuk bersuka cita pada Natal kali ini. Kita bersuka cita dalam hidup kita. Kita bersyukur Tuhan telah menuntun kita sampai hari ini. Bertahun-tahun berkali-kali kita Natal. Tuhan menyertai saudara dan saya sehingga kita boleh bertemu pada hari ini. Kita boleh menerima sukacita yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kita diajarkan hari ini untuk bersukacita, membagikan kabar sukacita dan tetap bersukacita. Biar firman Tuhan masuk ke dalam hati kita dan kita boleh melakukan kehendaknya. Kita boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur dan percaya Kau selalu menyertai dalam hidup kami di tahun yang baru. Engkau selalu bersama dengan kami. Jalan keluar Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang dalam kesusahan Tuhan Kau berikan kelegaan yang baru, ke pintu baru yang dari Tuhan. Pada waktu Tuhan bukakan jalan. Kau berkati gereja ini Tuhan, biar Kau tambahkan umatnya Tuhan. Kau berkati hamba-hamba yang akan melayani Tuhan. Kau berkati gembalamu Tuhan, yang lain di tempat ini Tuhan. Kau urapi dia Tuhan, biar boleh melayani lebih luar biasa lagi untuk menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai. Kami akan pulang. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih, saya serahkan kepada Terima berkat, terima kasih pada saudara PDM Kenny atas firman Tuhannya pada malam hari ini. Bapak Ibu merasakan berkat Tuhan ya firman Tuhan ini. Amin.
Terima kasih semuanya atas segala itu firman Tuhan kita dengarkan. Kini saatnya kita akan memberi persembahan yang kedua dan kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Ibu Erika. Silakan. Boleh sama-sama menyanyikan yang tahu lagu ini, Penasehat Ajaib, Seorang Anak Lalai.
kasih Benika atas kasihan pujiannya. Terima kasih juga Bapak Ibu atas persembahannya. Kita akan mendengar kesaksian. Pengumuman. Ya, puji Tuhan, ya, orang Tuhan, kita boleh bisa beribadah kepada Tuhan sekalipun hari hujan, ya. Juga saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir, ya, untuk saudara Hanwin, ya. Hanwin tadi pagi, kemarin dia pokoknya WA saya, Pak, hari ini saya besok tanggal 15 saya nggak bisa hadir, ya, katanya. Oh gitu ya, karena ya mungkin juga kurang sehat begitu. Ya puji Tuhan, minggu depan saya bisa hadir, katanya, ya. Dan doakan minggu depan kita ada Natal, ya, di tempat ini, ya, dimulai jam 6, ya. Terima kasih juga buat hambanya yaitu saudara Kenny, ya. Hari ini baru saya lihat, ya, orang tuanya, ya, maminya itu anak saya, artinya ya anak rohani saya, ya. Nah waktu itu saya guru sekolah minggu, ya. Nah, itu anak saya itu, ya puji Tuhan yang melahirkan ya Kenny, pakai Tuhan luar biasa, ya, memberkati di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita doakan supaya tanggal 22, ya, minggu depan, ya, supaya Tuhan memberikan suasana yang baik, cuaca yang baik, ya. Tadi saya juga mau kesini juga hujan, ya, waktu kami jemput San, ya, dia baru mandi, jadi kami tunggu sebentar, dia berkata, kirain nggak jadi, katanya. Tetap jadi, ya, ibadah itu tetap dilakukan, ya, sekalipun ya banyak tidak hadir, ya. Rupanya Ibu Sulaini ya lebih dulu datang, ya, pujian, ya. Sekali lagi terima kasih buat pelayanan daripada saudara kami Kenny, ya, juga musik, ya, mungkin juga untuk singer Buta dan Ibu Sulaini sebagai ya singer, ya, puji Tuhan, ya. Biarlah kita persiapkan ya hati kita untuk kita boleh, ya, nyongsong atau beribadah nanti, ya, di dalam hati yang bersukacita. Jadi tadi temanya bersukacita, ya, bersukacita, ya. Jadi biarlah kita tetap bersukacita dalam keadaan situasi apapun, ya. Puji Tuhan. Baik, ya. Sebentar kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, ya. Kita akan pulang jauh sebelumnya, ya. Mari kita berdiri bersama-sama, ya. Kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Sejemput kita mau berdiri bersama, ya. Kita naikkan pujian.
Kami berucapan syukur dan terima kasih kepada-Mu. Kalau Tuhan sudah pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah pakai hamba-Mu. Saudara Kenny menjadi saluran berkat lewat firman Allah yang disampaikan saat malam hari ini. Pakai hamba-Mu Saudara Kenny Tuhan, untuk melayani pekerjaan-Mu, hikmat, marifat, kuasa, wibawa Allah, menyertai dalam pelayanan dimanapun Kenny melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga orang tuanya, omanya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan terima kasih. Tuhan pakai kehidupan yang masih muda ini. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat malam hari ini, baik WL, singer, musik. Oh Tuhan Yesus, apapun yang sudah kami lakukan, kerjakan saat malam hari ini. Oh Tuhan Yesus, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Tuhan semua akan memperhitungkannya. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Sertai dalam perjalanan kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Natal yang akan datang tanggal 22 Tuhan, biarlah semua kehendak Tuhan yang jadi. Kami sangat mohon kepada Tuhan, berilah cuaca yang bagus Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami boleh bersama-sama bersuka cita merayakan hari kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Sebentar kalau Tuhan izinkan kami akan latihan kur Tuhan. Tuhan Yesus tolong rapi kami semuanya, agar lewat kur yang akan kami persembahkan kepada Tuhan, oh Tuhan Yesus boleh menjadi saluran berkat untuk jemaat-jemaat yang nikmat akan pujian tanggal 22 nanti. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan daripada kuasa Roh Kudus-Nya kiranya menyertai kita bersama mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan latihan, ya sebentar. Yang ada mau latihan nggak? Banyak yang datang ya. Datang terus ya. Oke, saudara kita sama-sama berdoa.